Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Zulhaf Muhammad Syakib dan teman saya Abrizal Ramadan Sumarro ingin mempresentasikan tentang logika ilmu dan berpikir ilmiah. Tugas filsafat ilmu. Seputar logika dan berpikir ilmiah. Logika merupakan bagian dari kajian epistemologi, yaitu cabang filsafat yang membicarakan mengenai pengetahuan. Ia bisa dikatakan ruh dari filsafat karena mungkin tidak akan ada filsafat kalau tidak ada logika. Berpikir ilmiah adalah pola penalaran berdasarkan sarana tertentu secara teratur dan cermat. Harus disadari bahwa setiap orang mempunyai kebutuhan untuk berpikir serta menggunakan akalnya semaksimal mungkin. Bab 1. Apa pengertian logika ilmu? Logika berasal dari kata Yunani kuno logos yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Nama logika pertama kali muncul pada filsuf Cicero abad ke-1 sebelum Masehi, Alexander Aprodisias sekitar permulaan abad ke-3 sesudah Masehi adalah orang pertama yang mempergunakan kata logika dalam arti ilmu yang menyelidiki lurus tidaknya pemikiran kita. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logik, episteme, Latin, logika scientia, atau ilmu logika, ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Kata logis bisa juga diartikan dengan masuk akal. Logika secara luas dapat didefinisikan sebagai pengkajian untuk berpikir secara valid. Logika merupakan cabang filsafat yang bersifat praktis berpangkal pada penalaran, dan sekaligus sebagai dasar filsafat dan sebagai sarana ilmu. Logika juga merupakan jembatan penghubung antara filsafat dan ilmu, yang secara terminologis, logika didefinisikan teori tentang penyimpulan yang sah. Contoh penerapan ilmu logika dalam kehidupan misalnya pada manusia yang mengalami penyakit serak pada tenggorokan, maka pengobatannya dapat dilakukannya dengan minum air putih. Logikanya, air putih adalah cairan yang diperlukan manusia untuk menjaga keseimbangan tubuh, memberi kekuatan kepada leukosit untuk menjalankan tugasnya, menghasilkan makrofag untuk membunuh patogen yang masuk. Menjadikan kekebalan tubuh meningkatkan sehingga luka yang dihinggapi bakteri akan sembuh dan akhirnya tenggorokan menjadi lapang dan dikatakan sembuh. Lalu apa saja macam-macam logika ilmu? Macam-macam logika menurut The Liang Ji tahun 1980 dalam Adib 2010 102 sampai 104, yaitu yang pertama, logika dalam pengertian sempit dan luas. Dalam arti sempit, logika dipakai searti dengan logika deduktif atau logika formal. Sedangkan dalam arti luas, pemakaiannya mencakup kesimpulan-kesimpulan dari berbagai bukti dan tentang bagaimana sistem penjelasan disusun dalam ilmu alam, serta meliputi pula pembahasan mengenai logika itu sendiri. 2. Logika deduktif dan induktif. Yang pertama, logika deduktif adalah cara berpikir dengan menggunakan premis-premis dari fakta yang bersifat umum ke khusus yang menjadi kesimpulannya. Contoh, semua mahasiswa kelas D Hubungan Internasional UMY sedang mengikuti kelas filsafat ilmu. Iqbal adalah mahasiswa kelas D Hubungan Internasional UMY. Lalu kesimpulannya, Iqbal sedang mengikuti kelas filsafat ilmu. Logika induktif merupakan cara berpikir yang berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terlebih dahulu dipakai untuk penarikan kesimpulan umum. Contohnya, yang pertama, kasus 1 besar dan berat adalah murah. Nomor 2, kasus 2 besar dan berat adalah murah. Kasus 3, semua kasus besar dan berat adalah murah. Logika formal atau minor dan material mayor. Logika formal atau disebut juga logika minor mempelajari asas, aturan atau hukum-hukum berpikir yang harus ditaati agar semua orang dapat berpikir dengan benar dan mencapai kebenaran. Sedangkan logika material atau mayor mempelajari langsung pekerjaan akal serta menilai hasil-hasil logika formal dan mengujinya dengan kenyataan praktik yang sesungguhnya.
4. Logika murni dan terapan. Logika murni merupakan pengetahuan mengenai asas dan aturan logika yang berlaku umum pada semua segi dan bagian dari pernyataan-pernyataan dengan tanpa mempersoalkan arti khusus dalam suatu cabang ilmu. Dari istilah pernyataan yang dimaksud, logika terapan adalah pengetahuan logika yang diterapkan dalam setiap cabang ilmu, bidang-bidang filsafat, dalam membicarakan bahasa-bahasa sehari. Yang kelima, logika filsafat dan matematik. Logika filsafati merupakan ragam logika yang mempunyai hubungan erat dengan pembahasan dalam bidang filsafat. Sedangkan logika matematik menelaah penalaran yang benar dengan menggunakan metode matematik serta bentuk lambang yang khusus dan cermat untuk menghindari makna ganda. Selanjutnya, apa pengertian dari penalaran? Penalaran adalah kemampuan manusia untuk melihat dan memberikan tanggapan tentang apa yang dia lihat. Manusia adalah makhluk yang mengembangkan pengetahuan dengan cara bersungguh-sungguh. Dengan pengetahuan ini, dia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Penalaran dalam contoh yang nyata dapat kita temukan pada hewan apabila terjadi kabut. Burung akan terbang untuk menghindari polusi udara yang memungkinkan dia tidak bisa bertahan hidup. Sedangkan manusia akan mencari tahu mengapa sampai terjadinya kabut, bagaimana cara menghindari kabut, apa saja komponen-komponen yang terkandung di dalam kabut, apa saja penyakit yang diakibatkan dalam kabut. Lalu, apa saja macam-macam penalaran? Penalaran induktif yang pertama, yaitu adalah proses berpikir untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus. Di dalam penalaran induktif terdapat 3 bentuk penalaran induktif, yaitu generalisasi, analogi, dan hubungan kausal. Yang pertama, generalisasi adalah proses penalaran yang mengandalkan beberapa pernyataan yang punya sifat tertentu untuk mendapatkan simpulan yang bersifat umum. Yang kedua, analogi. Adalah cara penarikan penalaran dengan membagikan dua hal yang mempunyai sifat yang sama. Ketiga, hubungan kasual. Penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Lalu penalaran kedua adalah penalaran deduktif. Penalaran deduktif yaitu adalah cara berpikir dengan berdasarkan suatu pernyataan dasar untuk menarik kesimpulan. Di dalam penalaran induktif terdapat 4 bentuk penalaran induktif, yaitu silogisme kategorial, silogisme hipotesis, silogisme alternatif, dan silogisme entimen. Silogisme kategorial disusun berdasarkan klasifikasi premis dan kesimpulan yang kategoris. Premis yang mengandung predikat dalam kesimpulan disebut premis mayor, sedangkan premis yang mengandung subjek dalam kesimpulan disebut premis minor. Selanjutnya, silogisme hipotesis adalah silogisme yang terdiri atas premis mayor yang berposisi kondisional hipotesis. Lalu silogisme alternatif adalah silogisme yang terdiri atas premis mayor berupa proposisi alternatif. Yang terakhir, silogisme entimen jarang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam tulisan maupun lisan. Yang dikemukakan hanya premis minor dan kesimpulan. Lalu, apa pengertian dari berpikir ilmiah? Berpikir ilmiah adalah berpikir yang logis dan empiris. Logis adalah masuk akal dan empiris adalah dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya, Kepler, seorang ahli astronomi, telah mencatat pengamatan-pengamatan yang banyak jumlahnya tentang posisi planet Mars. Catatan-catatan ini memberitahukan kepadanya tentang posisi Mars di ruang angkasa pada berbagai waktu selama bertahun-tahun, dalam hubungannya dengan matahari pada suatu waktu tertentu. Menurut Sujono Sumargono, tahun 1983 metode ilmiah secara garis besar ada 2, yaitu metode analitiko sintesa dan metode non-deduksi. Metode analitiko sintesa merupakan gabungan dari metode analisis dan metode sintesis. Metode analisis yaitu cara penanganan terhadap suatu objek ilmiah tertentu dengan jalan memilah-milahkan pengertian yang satu dengan pengertian yang lainnya. Lalu metode sintesis yaitu cara penanganan terhadap suatu objek tertentu dengan cara menggabungkan pengertian yang satu dengan pengertian yang lainnya sehingga menghasilkan sesuatu pengetahuan yang baru.
Next, metode non-deduksi merupakan gabungan dari metode induksi dan metode deduksi. Kita masuk metode induksi, yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapati ilmu pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat khusus. Kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum. Untuk metode deduksi, yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Oke, baik. Sekian dari kami berdua. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.